Di sini Bapak sebagai kepala sekolah di SDN Tegal Selatan 02 ya Pak? Ya betul. Ya, saya ingin mewawancarai Bapak dalam kegiatan tugas CGP saya mengenai demokrasi kontekstual dalam pengambilan keputusan atas permasalahan kasus yang terjadi di sekolah. Apakah Bapak bersedia meluangkan waktunya Pak? Bersedia Mas, ya, Pak, untuk menjelaskan apa yang Pak Koko butuhkan dalam melaksanakan kursus calon guru penggerak. Iya Pak, terima kasih. Baik Pak, ini pertanyaannya Pak. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Pak? Iya. Cara mengidentifikasi misalkan seseorang dengan seseorang itu dilihat dari wajahnya, bisa dari pembicaraannya, bisa dari gerak-geriknya. Jadi kita bisa untuk mengidentifikasi apakah itu terkait dengan bujukan moral yang baik maupun yang negatif, itu bisa kita lihat dari tadi, dari wajahnya, kemudian dari pembicaraannya, dari tingkah lakunya setiap hari. Jadi saya intinya gini ya Pak ya. Iya. Dari ini Bapak melihat dari wajah pembicaraan maupun gerak-gerik dari seorang itu ya Pak ya. Iya betul. Apakah orang itu mempunyai misalnya gerak-gerik yang kurang baik ataupun yang baik. Gitu ya Pak ya. Iya betul. Terus yang kedua Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Pak? Baik. Untuk mengambil keputusan, saya adalah mengambil yang paling kecil risikonya. Karena sama-sama baik, kita harus memilih salah satu dari yang terbaik tersebut, untuk kita selesaikan dengan cara memilih salah satu, tetapi dengan kerugian yang diminimal mungkin. Kalau bisa keputusan tersebut menguntungkan sesama pihak. Ya, jadi intinya Bapak mengambil risiko yang paling kecil ya Pak? Paling kecil, betul. Jadi yang mana yang paling baik dan yang terbaik tentunya, dan memilih dari salah satunya. Betul. Kemudian Pak, yang ketiga, langkah-langkah atau seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini Pak? Iya. Langkah yang pertama tadi ya mengidentifikasi masalah tersebut. Kemudian setelah mengidentifikasi masalah, mencari berbagai solusi. Diberikan mungkin 2 atau 3 solusi. Nah, nanti mana yang solusi itu kemudian diambil dengan solusi yang terbaik. Misalkan si A tadi misalkan ingin berbuat baik, cuman waktu dan kesempatannya mungkin belum bisa terlaksanakan, sehingga dia bisa dari kejadian tersebut dia bisa mengambil solusi. Oh, mungkin nanti saya nyari waktu yang terbaik dalam keputusan tersebut gitu. Jadi sini Bapak mengidentifikasi masalah-masalah dengan mencari beberapa solusi. Dari 2 solusi tersebut Bapak ambil yang terbaik itu. Betul. Terus yang keempat Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, pengambilan keputusan itu kita tidak boleh mengambil sendiri, tetapi kita harus cari teman atau teman sejawat yang bisa memberikan gambaran, usulan, sehingga dalam pengambilan keputusan tersebut
tidak ada yang dirugikan gitu. Baik, jadi Bapak sini Bapak tidak akan mengambil sendiri keputusannya, ya. Dan tentunya Bapak konsultasi dengan teman agar tidak ada yang dirugikan. Betul, iya. Kemudian selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Iya, tantangannya misalkan guru tersebut apakah dilihat dari senioritasnya atau dari kemampuan dia pada saat terjadi kasus tersebut, sehingga kita bisa mengambil kesimpulan dengan baik. Seperti tadi, diambil resiko yang paling kecil. Jangan sampai dalam pengambilan keputusan tersebut merugikan, ada yang merasa dirugikan gitu. Jadi Bapak tantangannya, jadi Bapak ini guru tersebut yang mengambil resiko yang paling terkecil ya Pak, agar tidak ada yang dirugikan. Terus pertanyaan selanjutnya Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memilih sebuah jadwal untuk menyelesaikannya Pak? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan Pak? Kalau ada masalah itu biasanya kita harus tahu dulu masalahnya itu seperti apa, atau diidentifikasi masalahnya. Setelah mencari identifikasi masalahnya, kemudian memanggil orang-orang yang berkepentingan di dalam situ, atau yang bertentangan, untuk dicari masalah sebenarnya. Setelah kita tahu masalah sebenarnya, maka kita akan berikan solusi yang terbaik sehingga masalah tersebut dapat diselesaikan dengan tepat dan tidak ada yang dirugikan. Baik Pak. Jadi sini bila terjadi masalah, Bapak mengenali masalah tersebut, kemudian memanggil orang-orang yang bermasalah, atau orang yang bermasalah, betul, dengan mencari masalahnya dan memberikan solusi yang terbaik. Terus selanjutnya Pak, pertanyaan nomor 7, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika Pak? Faktornya banyak, cuman kita ambil misalkan ada suatu masalah, kita harus berkolaborasi dengan teman sejawat atau yang lebih senior, sehingga dalam pemecahan tersebut itu kita bisa mencari solusi yang terbaik. Kemudian pengambilan keputusan yang akhirnya keputusan tersebut dapat diterima oleh berbagai pihak. Bapak di sini dengan berkolaborasi dengan guru-guru senior dan mencari keputusan terbaik untuk pengambilan keputusan tersebut ya. Betul. Terus yang pertanyaan terakhir Pak, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam pengambilan keputusan dilema etika? Dengan adanya kendala masalah, kemudian dana kendala, kemudian kita mencari solusi, sehingga pengalamannya kita bisa mengambil keputusan dari suatu masalah tersebut, terus kita berusaha untuk mencari solusi yang terbaik dari berbagai masalah tersebut. Di sini intinya Bapak dari masalah-masalah tersebut, Bapak kemudian mengambil keputusan tersebut dan berusaha mencari solusi yang terbaik. Betul, Baik Pak Sapari, mungkin itu pertanyaan dari saya. Terima kasih banyak atas bantuan Bapak dalam memenuhi tugas saya ini. Terima kasih juga atas kesediaan Bapak dalam tugas wawancara saya.
Mohon maaf sebelumnya dan saya ucapkan banyak terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Koko atas Iya, waktunya Pak. Terima yang kasih, Pak. diberikan bersama-sama. Iya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya, Pak. Di sini saya sebagai calon guru penggerak, saya mendapatkan tugas dari tugas saya ini untuk mewawancari Bapak sebagai wakil kepala sekolah di bidang kesiswaan di sekolah ini. Di sini mungkin ada beberapa pertanyaan dari saya kepada Bapak. Mohon waktunya beberapa menit untuk saya wawancarai, Pak. Mungkin itu, Pak. Ya, terima kasih Pak Koko. Ya, saya bersedia untuk diwawancarai sehubungan dengan tugas Bapak sebagai CGP Angkatan 10. Silakan barangkali ada pertanyaan-pertanyaan. Insya Allah kalau memang itu bisa saya jawab, ya akan saya jawab ya seperti apa adanya. Untuk itu saya persilakan Bapak untuk bertanya kepada saya. Terima kasih, Bapak. Ini Pak Yusuf, saya menanyakan mengenai selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus, Pak, yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Pak. Untuk mengidentifikasinya sebenarnya mudah Pak Koko. Jadi sesuatu itu dikatakan bujukan moral ya jika ada dua buah hal, yang satu benar dan yang satu salah. Nah, menurut hukum, jika kedua-duanya benar, maka hal itu dikatakan dengan dilema etika. Demikian Pak Koko. Baik, Bapak. Dan saya simpulkan berarti Bapak mengidentifikasikannya sesuatu itu dikatakan bujukan moral dengan satu benar dan satu salah. Jika kedua-duanya benar, maka hal itu dikatakan dengan dilema etika. Gitu ya? Ya. Terus yang selanjutnya, Pak, ini pertanyaan kedua dari saya. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak maksudnya, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Pak? Nah, dalam hal ini ya, caranya adalah sebelum mengambil keputusan, tentunya saya mengidentifikasi dulu masalah yang terjadi. Kemudian siapa saja pihak yang terlibat. Nah, setelah itu kita mengumpulkan fakta yang ada. Selanjutnya pihak yang mana yang bermasalah, nah, kita panggil. Dalam pengambilan keputusan ini tentu saja mengutamakan prinsip kekeluargaan dan musyawarah mufakat. Demikian, Pak. Baik, Pak, jadi saya simpulkan ya, Pak, ya, dalam mengambil keputusan dari Bapak ini, Bapak mengumpulkan fakta-fakta yang ada, kemudian mengambil keputusan yang tepat bagi pihak-pihak yang bermasalah secara kekeluargaan maupun bermusyawarah untuk mencari mufakat. Begitu ya, Pak, ya? Baik, Pak. Terus yang ketiga, Pak, saya mempunyai pertanyaan ketiga. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini, Pak, untuk menangani atau menyelesaikan masalah-masalah tersebut, Pak? Begitu, Pak. Langkah yang pertama yang biasa saya ambil adalah dengan memanggil kedua pihak dulu ya, yang bermasalah untuk dimintai keterangannya supaya saya mengetahui di mana letak permasalahan atau itu permasalahan tersebut yang terjadi dan apa pemicunya, serta menemukan bagaimana solusi terbaik ya, untuk mengatasi atau yang akan saya ambil nanti atau saya putuskan dengan tidak merugikan kedua belah pihak. Demikian, Pak. Baik, Pak. Ini saya sudah menulis dan saya garis bawahi bahwa Bapak akan memanggil kedua belah pihak yang bermasalah, kemudian diminta keterangan dan mengetahui di mana letak permasalahannya atau inti dari permasalahan. Kemudian Bapak serta menemukan bagaimana solusi terbaik yang Bapak dapat ambil atau putuskan agar kedua belah pihak tidak dirugikan. Begitu ya, Pak? Nah. Baik, Pak. Ini pertanyaan ketiga dari saya, Pak. Keempat ya, Pak. Mohon maaf. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang Bapak sedang hadapi, Pak?
begitu Pak. Nah, untuk mengatasi hal ini ya, saya melakukan dialog dulu dengan pihak yang bermasalah dengan prinsip kekeluargaan. Maksudnya apa? Agar dapat memunculkan solusi yang dapat diterima kedua belah pihak. Nah, dengan cara seperti ini, berarti kita memberikan bimbingan secara komprehensif, tidak menimbulkan perselisihan lagi di antara kedua belah pihak, sehingga mereka kan tidak ada yang dipersalahkan dan tidak ada yang dibetulkan. Demikian Pak. Baik Pak. Jadi intinya adalah Bapak melakukan dialog pada kedua belah pihak gitu ya. Ya. Kemudian dengan prinsip kekeluargaan yang Bapak ambil untuk memunculkan solusi dan memberikan bimbingan secara komprehensif agar tidak ada lagi perselisihan antara kedua belah pihak. Begitu Pak. Pertanyaan kelima dari saya ini Pak. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Bapak dalam pengambilan putusan atas kasus-kasus dilema etika tersebut Pak? Selama saya menjabat menjadi Wakasis atau Wakil Kepala Sekolah Bagian Kesiswaan ya, di SD ini, tantangan yang saya hadapi dalam pengambilan keputusan adalah bagaimana caranya mencari solusi yang terbaik bagi semua pihak dengan risiko seminimal mungkin. Tentu saja hal itu membutuhkan dukungan yang positif dari semua warga sekolah, baik dari orang tua maupun dari guru-guru, termasuk tidak luput dari penjaga sekolah, karena mereka kan semua saling berhubungan satu dengan lain. Demikian. Baik Pak, Bapak sebagai Wakil Kepala Sekolah di SD Tunas Selatan 01, ini tantangan yang Bapak hadapi dalam keputusan adalah bagaimana cara mencari solusi yang terbaik bagi semua pihak ya Pak ya, dan mencari dukungan atau membutuhkan dukungan yang positif dari semua warga sekolah gitu ya Pak ya. Terus pertanyaan yang keenam nih Pak dari saya Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara Pak atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika Pak? Ataukah Bapak langsung menyelesaikan di tempat? Atau kemudian bentuk atau prosedur seperti apa Pak yang Bapak dapat jalankan Pak? Begitu Pak. Nah, dalam hal ini sebagai Wakasis ya, langkah yang tepat yaitu menyelesaikan permasalahan yang ada secara langsung dan diselesaikan di sekolah pada hari itu juga. Kenapa? Supaya tidak berkelanjutan. Itu juga agar tidak berkepanjangan serta tidak menimbulkan perselisihan yang baru. Nah, dengan melibatkan beberapa pihak terutama Dewan Guru untuk memberikan pertimbangan dan masukan yang baik serta pengawasan kepala sekolah ya, dan juga komite sekolah, itu tergantung pada karakter permasalahan yang terjadi pada saat itu. Jadi kita minta bantuan semua pihak, komite juga, pengawas sekolah juga, dan juga guru-guru. Kenapa demikian? Supaya kita menemukan solusi yang terbaik untuk mengatasi masalah tersebut. Gitu Pak. Baik Pak Yusuf. Tadi langkah-langkah Bapak yang Bapak ambil adalah menyelesaikan permasalahan yang ada secara langsung, gitu ya Pak ya, di sekolah Bapak, dan agar tidak kasusnya tadi berkepanjangan serta menimbulkan suatu perselisihan yang baru. Kita melibatkan beberapa pihak terutama dari Dewan Guru serta meminta pertimbangan dan masukan yang terbaik, gitu ya Pak ya? Baik Pak. Ini sekarang pertanyaan selanjutnya Pak. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan Pak dalam kasus-kasus dilema etika yang sedang dihadapi itu Pak? Begitu Pak. Nah, setiap permasalahan yang ada selalu saya bawa dalam musyawarah atau rapat Dewan Guru. Mengapa demikian? Maksudnya adalah agar lebih cepat menemukan solusinya yang terbaik. Juga bisa berkonsultasi dengan pengawas sekolah atau komite sekolah untuk meminta saran dan masukan yang terbaik bagi permasalahan yang saya hadapi pada saat itu. Demikian. Baik Pak, intinya saya perjelas lagi ya Pak ya. Bapak akan selalu bermusyawarah atau merapatkan dengan Dewan Guru agar lebih cepat menemukan solusi, begitu ya Pak ya, solusi terbaik tentunya, serta berkonsultasi dengan pengawas sekolah atau komite sekolah untuk
meminta saran dan masukan yang terbaik. Begitu ya Pak? Ya. Baik Pak, ini pertanyaan terakhir Pak dari saya Pak. Dari semua hal yang telah disampaikan tadi Pak ya, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik Pak dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan tersebut Pak? Begitu Pak. Sebagai wakasis, dalam pengambilan keputusan apapun itu harus berdasarkan kesepakatan bersama, ya, yang dihasilkan dari musyawarah mufakat, serta membiasakan diri untuk bertanggung jawab atas setiap keputusan yang telah direncanakan atau ditentukan. Karena bekerja sebagai tim, ya, lebih ringan dalam menyelesaikan permasalahan daripada bekerja sendiri. Selain itu, komunikasi yang baik pada setiap elemen warga, ya, warga sekolah tentunya juga sangat menentukan cepat lambatnya penyelesaian masalah yang ada, sehingga kita tidak berlarut-larut dengan kegiatan atau permasalahan yang timbul pada saat itu. Demikian Pak. Baik Pak, dan jadi intinya adalah Bapak akan mengambil keputusan apapun harus berdasarkan kesepakatan bersama yang dihasilkan dari musyawarah mufakat, begitu ya Pak ya. Nah, mungkin itu saja Pak pertanyaan saya dari tugas-tugas yang saya laksanakan dari guru penggerak ini Pak. Mohon maaf sebelumnya Pak ya, kalau mengganggu Bapak. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kesempatan dan waktu Bapak dalam membantu saya menyelesaikan tugas ini, mewawancarai Bapak. Mudah-mudahan saya doakan Bapak tentunya sehat selalu, dan mungkin itu saja ya Pak ya. Dan mohon maaf sebelumnya ya Pak ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.